A. Sejarah pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dengan dianutnya negara hukum, maka segala tindakan penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Pengertian hukum biasanya mengacu pada hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk produk hukum lain selain peraturan perundang-undangan, atau hukum yang tidak tertulis, baik dalam bentuk asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun bentuk hukum tidak tertulis lainnya, seperti norma kebiasaan, adat istiadat, norma sopan santun, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan akan dibagi menjadi dua babak, yaitu pengaturan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, ada pengaturan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur dan tersebar dalam berbagai bentuk aturan atau ketentuan, antara lain 1. Algemene Bepalingan van Wetgeving voor Indonesia, yaitu yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini merupakan dasar hukum yang mengatur tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan konsep hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. Yang ketiga, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang teknik penyusunan perundang-undangan. Instruksi Presiden ini memberikan pedoman teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada aspek tata bahasa, format, dan struktur peraturan. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada pasal 20 dan 22A menegaskan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR. Pasal 22A mengharuskan diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang kemudian menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini memberikan arahan teknis lebih lanjut mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini hadir untuk memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan bertujuan untuk memastikan sistem hukum Indonesia lebih terstruktur, harmonis, dan partisipatif. Undang-undang ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga menegaskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah. Memasuki bagian B, jenis dan hierarki, fungsi, serta materi muatan perundang-undangan. Yang pertama, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama, periode UUD tahun 1945. Yang kedua, periode konstitusi RIS. Yang ketiga, periode UUDS 1950. Yang keempat, periode UUD 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kelima, ada periode Orde Baru. Dan yang terakhir, yang keenam, periode UUD Negara RI tahun 1945 pasca Amandemen 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, memasuki fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Fungsinya yaitu yang pertama, menyatakan pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua, yaitu menyatakan penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Yang kedua, ada undang-undang.
mempunyai fungsi yang pertama mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara RI tahun 1945, yang kedua mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh UU untuk diatur dengan UU, yang ketiga mengatur hal-hal yang sesuai dengan materi muatannya diatur dengan UU. Yang ketiga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Fungsinya yaitu untuk mengatur hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang keempat ada peraturan pemerintah mempunyai fungsi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu peraturan presiden mempunyai fungsi yang pertama melaksanakan ketentuan UU, yang kedua melaksanakan ketentuan PP, yang ketiga mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan-kewenangan presiden. Yang keempat mengesahkan atau meratifikasi perjanjian internasional tertentu selain yang harus disahkan atau diratifikasi dengan UU. Lalu yang keenam ada peraturan daerah mempunyai fungsi yang pertama menyelenggarakan otonomi daerah dan petugas pembantuan. Yang kedua menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada peraturan kepala daerah mempunyai fungsi yang pertama melaksanakan peraturan daerah. Yang kedua hal-hal lain yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab serta kewenangan kepala daerah. Yang ketiga ada materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari A. Materi muatan undang-undang dasar, B. Materi muatan undang-undang, yang C. Materi muatan perpu, yang D. Materi muatan PP, yang E. Materi muatan perpres, yang F. Materi muatan perda. Lalu C. Ada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dan dapat dibedakan antara pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Pada tingkat pusat terdiri dari lembaga negara seperti MPR RI, DPR RI, Presiden, DPD RI, dan lain-lainnya, kementerian atau setingkat kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian seperti BIN, BKPM, BEK, ANDRI, dan lain-lainnya. Lembaga lain yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan sebagai pembentuk peraturan perundangan seperti BI, OJK, KPU, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada tingkat daerah terdiri atas tingkat provinsi yakni gubernur beserta dinas-dinasnya dan DPRD provinsi, lalu kabupaten kota, bupati, wali kota beserta dinas-dinasnya dan DPRD kabupaten kota. D. Landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan mempunyai dasar pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang E. Persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jenisnya, pembahasan mengenai persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam persiapan pembentukan undang-undang atau Perpu, persiapan pembentukan PP, persiapan pembentukan Perpres, dan persiapan pembentukan Perda. Selanjutnya bab 2 yaitu perancangan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada perencanaan undang-undang. Agar pembahasan dan substansi UU bisa lebih efektif dan efisien, maka proses pembentukan UU harus dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik, yaitu meliputi A. Penyusunan naskah akademis atau NA adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut. B. Penyusunan prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Lanjut ke penyusunan prolegnas terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Prolegnas jangka menengah. Masing-masing lembaga pembentuk UU menyiapkan rancangan awal prolegnas jangka menengah atau 5 tahunan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, prolegnas prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan APBN. Yang C yaitu penyusunan RUU kumulatif terbuka. Maksudnya adalah untuk menampung RUU yang sangat urgent dan mendesak untuk segera disahkan pada tahun yang bersangkutan. Yang D, penyusunan RUU di luar prolegnas. Dalam keadaan tertentu, pembentuk UU mencakup DPR, DPD, dan pemerintah dapat mengajukan RUU di luar prolegnas yang mencakup 1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. 2. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Terakhir, yang kedua ada perencanaan peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan PP dilakukan melalui perencanaan yang disebut Program Penyusunan PP. Begitu juga untuk penyusunan Perpres. Perencanaan tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden untuk jangka waktu 1 tahun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya yang kedua, perencanaan peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011, penyusunan PP dilakukan melalui perencanaan yang disebut program penyusunan PP. Begitu juga untuk penyusunan Perpres dilakukan melalui perencanaan yang disebut program penyusunan Perpres. Kemudian yang ketiga, RUU yang memerlukan dan tidak memerlukan izin prakarsa. Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, ada peraturan perundang-undangan yang memerlukan izin prakarsa dari presiden dan ada pula peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan izin prakarsa dari presiden. Kemudian yang keempat, perencanaan perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Tidak berbeda dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, penyusunan perda provinsi juga dilakukan dalam prolegnas provinsi. Yang kelima, perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar hukum penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 3, penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, penyusunan undang-undang. Inisiatif atau prakarsa pengajuan rancangan undang-undang atau RUU dapat berasal dari DPR, DPD, dan Presiden. Kemudian yang kedua, penyusunan peraturan pemerintah, pengganti UU atau Perpu. Dasar hukum penyusunan Perpu adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang ketiga, penyusunan peraturan pemerintah PP atau peraturan Presiden Perpres. Pembahasan mengenai penyusunan PP dan Perpres dijadikan satu karena pada prinsipnya proses penyusunannya sama. Kemudian kita masuk ke bab 4, pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Bab ini membahas peraturan perundang-undangan tingkat pusat, termasuk RUU dan RPerpu. Kita langsung saja masuk ke A, pembentukan rancangan undang-undang. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama DPR yang diatur dalam pasal 20 UUD NRI 1945, di mana DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, sedangkan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan keduanya harus membahas bersama hingga mencapai persetujuan. Jika tidak ada kesepakatan, RUU tersebut tidak bisa diajukan kembali pada masa sidang yang sama. Setelah disetujui, Presiden bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang dalam waktu 30 hari. Apabila Presiden tidak mengesahkannya, RUU tersebut tetap menjadi undang-undang yang sah. Kemudian kita masuk ke B, tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Tahap pembahasan dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Yang pertama, itu pembahasan oleh DPR dan Presiden, di mana setiap RUU harus dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, penyebarluasan RUU dan partisipasi masyarakat. Pembahasan RUU dalam 2 tingkat pembicaraan. Proses pembentukan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Yang pertama yaitu pembicaraan tingkat 1, di mana tahap ini dilaksanakan dalam rapat komisi. Terdapat 3 kegiatan utama dalam pembicaraan tingkat 1, yaitu yang pertama pengantar musyawarah, kemudian yang kedua pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Yang ketiga yaitu adalah penyampaian pendapat mini. Kemudian yang kedua itu ada pembicaraan tingkat 2. Tahap ini dilakukan dalam rapat paripurna dan melibatkan 3 kegiatan utama, yaitu yang A, penyampaian laporan, yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan, dan yang terakhir adalah penyampaian pendapat akhir Presiden. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu tahap pengesahan dan pengundangan. Setelah RUU disetujui oleh DPR dan Presiden, pimpinan DPR akan menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Proses penyampaian ini terus harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah persetujuan bersama dicapai. Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam sidang masa itu. C. Tahapan pembahasan RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pada pasal 22 UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum bagi Presiden untuk menetapkan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 22 terdiri dari 3 ayat yang berbunyi, 1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Ayat ketiga, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Maka dari itu, proses pembentukan undang-undang terhadap penetapan Perpu, yakni Perpu yang telah diundangkan dan mulai berlaku dan mengikat untuk umum pada persidangan DPR yang berikut harus diajukan ke DPR yang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. DPR akan memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perpu tersebut. Dalam hal Perpu disetujui, DPR akan memberikan persetujuan yang akan dituangkan dalam bentuk undang-undang penetapan Perpu. Namun apabila Perpu tersebut ditolak, maka DPR harus mencabut mencabut Perpu tersebut dengan cara Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu. Undang-undang pencabutan Perpu ini akan memuat segala akibat hukum dari pencabutan Perpu yang ditolak oleh DPR tersebut. Penyusunan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilakukan oleh Pemrakarsa setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden. Selain menyusun rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang, Pemrakarsa juga melakukan susunan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu. Pada persidangan yang berikut, rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu ini harus diajukan ke DPR untuk dibahas bersama. Pembahasan dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang pada umumnya. Berbeda halnya untuk pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu yang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan rancangan undang-undang pada umumnya. Setelah dilakukan rapat PAK dan atau non-kementerian, RPP atau RPRPres yang telah mendapatkan para persetujuan anggota panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian akan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RPP atau RPRPres dimaksudkan untuk 1. Menyelaraskan RPP atau RPRPres dengan A. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lain, dan B. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RPP atau RPRPres. Terhadap rancangan RPP atau RPRPres yang telah disepakati dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi akan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah atau non-kementerian dan atau pimpinan lembaga terkait untuk mendapatkan para persetujuan dari setiap lembar naskah RPP atau RPRPres. Selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan kepada kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang menjadi pemrakarsa hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP atau RPRPres yang telah mendapatkan para persetujuan untuk disampaikan kepada Presiden agar ditetapkan. D. Penyusunan peraturan daerah atau Perda. Pembahasan dalam penyusunan peraturan per daerah ini hanya akan membahas mengenai mekanisme penyusunan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, gubernur atau bupati atau wali kota, dalam menyusun rancangan pada perda provinsi atau rancangan perda kabupaten kota berdasarkan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda. 1. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksudkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundang-undangan. Berdasarkan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka tahapan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan masuk dalam bagian pada tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Tahapan pengharmonisasian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan mempunyai peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di mana setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. 5. Pengesahan atau penetapan. Frasa pengesahan atau penetapan digunakan untuk jenis peraturan perundang-undang yang berbeda. Frasa pengesahan digunakan untuk jenis undang-undang, sedangkan frasa penetapan digunakan untuk jenis peraturan perundang-undang di bawah undang-undang.
Pengesahan memiliki dua makna, yakni pengesahan secara material dan pengesahan secara formil. Pengesahan secara material dimaknai jika suatu rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, maka secara tidak langsung telah mendapatkan pengesahan secara material oleh lembaga legislatif. Terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, tidak dapat lagi dilakukan perubahan baik terhadap teknis maupun substansi dari undang-undang yang dimaksud. Sedangkan makna pengesahan secara formil adalah proses pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah undang-undang. Walaupun rancangan undang-undang yang telah dinyatakan selesai dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi undang-undang, akan tetapi tetap secara yuridis undang-undang tersebut harus ditandatangani oleh penjabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Presiden. Adapun proses penetapan terhadap Perpu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dalam hal ihwal, kegentingan yang memaksa, Presiden dapat memerintahkan penyusunan Perpu. 2. Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Perundang-undangan menyiapkan konsep surat Menteri Sekretaris Negara mengenai penyampaian penugasan Presiden kepada Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan dan Kementerian yang bidang tugasnya berkaitan dengan substansi Perpu sebagai pemerakarsa untuk menyusun Perpu. 3. Dalam penyusunan Perpu, pemerakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian yang bidang tugasnya berkaitan dengan substansi Perpu. 4. Dalam hal Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian memandang adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan non-kementerian sebagai pemerakarsa dapat mengajukan Perpu melalui Menteri Sekretaris Negara guna mendapatkan penetapan Presiden. Adapun proses penetapan terhadap rancang peraturan daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Rancangan Perda yang telah diberikan nomor registrasi disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten atau Kota, disampaikan Gubernur kepada Bupati atau Wali Kota untuk dilakukan penetapan. 2. Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Kepala Daerah. 3. Dalam hal ini, Kepala Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dapat dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian maupun penjabat Kepala Daerah. 4. Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4. 5. Pendokumentasian naskah asli Perda yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh A. DPRD, B. Sekretaris Daerah, C. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten atau kota, D. Perangkat daerah pemerakarsa. Bab 6 yaitu mengenai pengundangan. Pengundangan peraturan perundang-undangan telah ada sejak masa pemerintahan Presiden RI pertama, yaitu Presiden Soekarno dalam UUD sementara tahun 1950 dengan menggunakan istilah asing atau promulgation. Promulgation atau pengundangan dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai pemberitahuan kepada umum terhadap tindakan pemerintah tertentu. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi 4 hal, yaitu undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Terdapat 4 cara dalam merumuskan ketentuan pengundangan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkannya. Yang kedua yaitu berlaku beberapa waktu setelah diundangkan. Yang ketiga berlaku pada tanggal diundangkannya, tetapi pemberlakuannya dinyatakan berlaku surut sampai tanggal yang ditentukan. Yang terakhir yaitu penetapan pemberlakuannya sama dengan peraturan perundang-undangan yang lain dengan tingkat yang sama atau yang lebih rendah. Adapun tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 82 bagian, yaitu dalam tata cara pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan juga Berita Negara Republik Indonesia. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan beberapa dokumen seperti surat permohonan pengundangan yang telah dibubuhi tanda tangan basah serta cap dinas jabatan, 2 naskah asli yang telah diketik serta 1 soft copy naskah asli. Yang kedua yaitu mengajukan permohonan kepada Kemenkumham melalui Dirjen PP yang apabila tidak dapat perbedaan maka naskah tersebut ditandatangani oleh Menkumham. Naskah yang telah ditandatangani kemudian diundangkan dengan mencantumkan nomor dan tahun LLNI atau BNRI.
Setelah diundangkan, Dirjen PP menyampaikan naskah asli kepada menteri yang berwenang dan yang terakhir menerbitkan peraturan pengundangan tersebut dalam bentuk lembaran lepas sebagai dokumen resmi negara dengan waktu paling lambat 14 hari.